Lah Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dop, kamu tahu kalau saya Rasulullah? Terus Dopnya saat itu bisa bicara, asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia Nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah itu. Wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Akhirnya Allah bilang, dan itu didawuhkan juga oleh Rasulullah SAW, tuba liman amana bi walam yaroni. Yang hebat itu imannya orang yang enggak melihat saya. Makanya masyhur itu, malaikat ditanya Allah, siapa iman yang paling kuat? Ya kita, karena melihat engkau langsung ya Allah. Para nabi. Terus tapi yang dari sekian pertanyaan itu jawab sama, yang paling ajaib adalah umat-umat Muhammad di akhir zaman, enggak menangi nabinya, juga enggak pernah lihat surga neraka, tapi iman sama saya. Dan mereka punya cara untuk imannya ini berkualitas sama dengan kamu para malaikat. Ya diantaranya dengan cara logika tadi yang saya utarakan tadi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kalau alam raya ini wujud, maka penyebabnya harus sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang enggak wujud menyebabkan yang wujud. Kalau angka 10 ada, 1 juta ada, pasti dimulai angka 1. Makanya nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid adalah nisbatul far'i ilal asli. Itu cara-cara, makanya tadi kajian ilmu itu tidak ada habis-habis. Makanya perasaan saya itu kemungkinan orang Islam jadi ateis itu kecil, Pak Fatullah. Saya punya kitab, ini saya ulang lagi, kitab calon wali. Kenapa saya sering cerita wali? Kalau di kampus itu kan orang inginnya ya jadi dekan, jadi rektor atau jadi menteri lah kira-kira gitu. Kalau di pesantren orang itu cita-citanya satu, ingin jadi wali. Ya supaya majelis ini barokah, saya tidak perlu cerita dunia kampus. Kalau cerita kan corong jongu ya segoro lah. Bongso keinginan gitu kan tidak selera saya, juga ada dunia saya. Supaya sampai dapat ilmu ya saya cerita dunia. Itu kitab, saya punya kitab calon wali lah kira-kira. Atau wali sudah wali top. Namanya kitab Tasbihul Fuad, karangannya Sayyid Abdul Haddad. Itu beliau cerita, di antara ceritanya itu unik. Kata beliau begini, saya itu tidak khawatir orang Islam jadi murtad, apalagi jadi ateis. Karena kalimat la ilaha illallah itu sahlatun qoribah, kalimat yang mudah sekali. Sehingga saya tidak khawatir orang Islam yang ketemu orang ateis, ketemu orang macam-macam, asal diajari kalimat ini secara benar. Terus beliau cerita, yang saya takut tuh mereka masalah perempuan dan harta. Kalau iman kayaknya enggak. Singkat cerita yaitu di kitab seperti itu. Singkat cerita saya ketemu banyak orang yang kuliah di McGill atau kuliah di Amerika, di Jerman, mungkin di Norwegia, di mana-mana, di Australia, dan ketemu teman-teman yang di Korea Selatan juga. Mereka itu orang kebanyakan yang nyuwun sewu enggak keluarga kiai, tapi mereka enggak ada yang enggak tetap iman. Ketika saya tanya, kenapa Anda tetap iman? Padahal ada beberapa negara yang lebih stabil, lebih makmur dibanding negara yang mengklaim sebagai negara Islam. Itu cara berpikir ya sederhana. Enggak lah Gus, kayaknya kok Tuhan kok ada tanggal lahirnya? Enggak lah, kayaknya yang namanya Tuhan tuh ya awal lah. Masa pencipta langit bumi dituhani orang yang lahirnya di bumi, kayak enggak lah kayaknya. Jadi ya berpikir sederhana. Padahal ya kurang ajarnya Masya Allah. Anak ini ya dugem ya macam-macam, tapi kalau ditanya disuruh yang lain enggak mau dia. Enggak lah, kayaknya yang benar tetap Islam. Karena kalimat ini, yaitu tadi eksistensi Tuhan, tadi eksistensi Allah itu, la ilaha illallah itu kalimatun sahlah, kalimatun qoribah, kalimah yang begitu mudah difahami. Kenapa mudah difahami? Misalnya kita ngaji, Tuhan itu siapa? Yang menciptakan langit dan bumi. Dengan misalnya perbandingan Tuhan itu siapa? Yang lahir di bumi tahun sekian. Enak mana cara kita menerima itu?
Kan keren yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan itu siapa? Yang ada sebelum langit dan bumi. Dengan misalnya Tuhan adalah yang lahir di bumi. Keren mana? Nah, bayangkan kalau kita punya Tuhan Fir'aun. Sudah mati jadi tontonan kan terus gak keren maksudnya punya Tuhan kok seperti itu. Nah ini yang katanya Syekh Abdul Haddad, kalimat ini sahlatun qaribah. Sehingga kalimat ini pula yang kita dilatih, la ilaha illallah kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats atau wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Nah, saya sebetulnya tadi datang itu tidak ingin menjelaskan ini, tapi tadi kata Pak Fathul Wahid, ilmu itu kalau dikaji tambah hari tambah mudah, karena perangkat untuk menemukan bulan itu misalnya nggak rata itu gampang sekali. Pakai teori pemandangan ya bisa, pakai teori gambar juga bisa. Kalau teori pemandangan tadi, kalau kita bisa melihat mobil 2 meter masih kelihatan 2 meter, itu dengan jarak berapa masih orisinil seperti itu. Tambah jauh, tambah tidak kelihatan, tambah jauh, tambah. Nah ternyata setelah 5 kilo misalnya tidak kelihatan, berarti untuk jumlah 2 meter hilang per 5 kilo. Nah berarti kalau bulan masih kelihatan segitu, berarti jarak kita dan bulan kira-kira sekian ribu kilo, itu bisa dihitung, itu tanpa teknologi. Makanya sebetulnya teknologi itu nyumbang itu nggak sampai 30%, yang paling banyak ya sains tadi, pengetahuan itu yang kayak tadi orang menemukan pesawat, itu kontribusi terbesar tetap pengetahuan. Misalnya pesawat dari bahan ini kalau kecepatan sekian kena angin pecah enggak, tetap pengetahuan yang menopang itu. Teknologi kan paling mengantar supaya pesawat kecepatan sekian didorong mesin sekian dengan apa begitu. Nah, pesantren seperti kita, saya ini dididik Mbah Mun, dididik bapak saya, buyut-buyut saya, kiai, itu sekali alim, yang alim betulan, itu ya alim betul. Ya karena memang yang repot nyuwun sewu, yang agak-agak dukun itu ya ribet itu. Penting rambutnya gondrong, terus terkenal gak pernah mandi, terus nanti ada orang tertentu tertarik minta doa, ini yang ribet ini, susah ini sertifikasinya susah ini karena. Tapi kalau kita ini di pesantren yang coro sertifikasinya jelas. Jadi berani jadi Gus harus bisa baca Mu'in gitu, berani jadi Kiai harus bisa baca Wahab. Aturan mainnya jelas kalau di ini. Yang repot tuh yang sebagian itu aturan mainnya tidak jelas. Terus promosinya itu pernah datangi menteri loh, pernah datangi, wah ya ribet kalau ukuran keren tuh didatangi apa? Menteri atau pejabat. Saya teruskan ya, karena ilmu itu harus menyelamatkan kita sampai di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita menyifati Allah itu az-zahir, zat yang begitu jelas. Itu kalau kita kan kok begitu jelas padahal nggak bisa dilihat, terus kita sendiri tidak pernah melihat. Tapi eksistensi Tuhan sebagai Tuhan, yaitu al-wajibil wujud, itu jelas sekali karena nggak mungkin suatu yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Kenapa harus awal? Masa pencipta datangnya terlambat? Terus juga harus bakok itu abadi atau al-akhir kalau dalam bahasa Quran. Masa zat yang superior kemudian kalah sama yang diciptakan. Berarti nanti ada kekuatan besar yang mengalahkan Tuhan. Ya kan ya aneh, kekuatan ini dalam kendalinya kemudian Allah kalah kan tidak mungkin. Makanya disebut al-akhir. Allah pasti tidak ada yang mengalahkan. Terus diantaranya lagi disebut qiyamuhu binafsihi. Kalau dalam bahasa Quran disebut al-qayyum. Zat yang berdiri sendiri. Gak boleh Tuhan butuh yang lain. Kalau butuh yang lain berarti bergantung pada yang lain, dan nggak usah jadi Tuhan lah kalau masih butuh yang lain. Sehingga karena kekuatan ini, saya ulang lagi, karena kekuatan ini, ketika anak-anak mahasiswa kuliah di Jerman atau di Swiss, di negara-negara yang lebih bahagia ketimbang negara yang mayoritas Muslim, itu mungkin mereka tertarik sama sistem negara itu karena ada jaminan sosial ini. Tapi nggak pernah tertarik sama Tuhannya negara itu, karena dihitung-hitung tadi Tuhannya mesti keren kita gitu. Jadi, ini cerita ke saya Abdul Haddad. Kata saya Abdul Haddad, kamu tidak usah khawatir lah umat Islam murtad atau jadi ateis gitu. Karena penjelasan tauhid Islam itu begitu jelas. Jadi by design manusia itu pasti nerima tauhid kira-kira gitu. Jadi ini pentingnya adz-dzahir. Jadi Allah itu begitu apa? Jelas. Tapi Allah juga mensifati dirinya al-batin. Nah, al-batin itu gak mudah dikenali. Kenapa? Karena tubuh kita desainnya ini profan, tubuh kita tidak sempurna, rentan. Nah, tentu sesuatu yang nggak sempurna ini tidak bisa melihat zat yang super apa? Sempurna. Kita bisa rusak sementara Allah tidak. Nah karena alasannya tubuh kita ini didesain untuk rusak, maka di surga itu keyakinan para ulama orang bisa melihat Allah karena
desain tubuhnya sudah dirubah dari desain profan menjadi keabadian. Sehingga di sini terus ada kelayakan melihat. Itu pun tetap min ghairi kaifin walan hisorin, tetap ya bisa melihat, tapi corong Jawa itu keceluk melihat tapi tidak sampai faham. Karena bagaimanapun Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Bagaimanapun Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada padanannya. Jadi makanya Allah punya sisi adz-dzahir bisa dikenali sekali. Kenapa? Ya tadi nisbatus naini wal arba'ah ila ma la nihayata laha itu nisbatul far'i ilal asli. Saya punya kitab Pak Fathul Wahid, diajar Mbah Mun dulu, kitab Al-Husunul Hamidiyah. Itu yang ngarang itu ya kayak kelihatan ngawur, tapi ngawurnya orang alim. Jadi di situ ada gambar, gambarnya itu nggak jelas. Mungkin pengarangnya juga nggak bisa gambar kayaknya. Wah bulat, benang bulat ada, gambar gunung ada, gambar yang tambah ngawur ya banyak sekali. Gambarnya itu nggak ada yang jelas. Tapi dari nggak jelas itu beliau bilang gini, gambar yang bulat ini, yang nggak jelas ini, tetap kamu punya rumus kan? Itu dimulai dari satu titik. Mau gambar gedung tingkat 5, mau gambar hutan ada harimaunya, tetap dimulai dari satu titik. Ya alam raya ya seperti itu, mau ada Mars, mau ada Jupiter, kayak tetap dimulai dari situ titik. Nah ini namanya nuqtatul wujud, titik kewujudan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita ngaji, ketika di pesantren dulu, penjelasannya adalah Al-Quran maknanya dipadatkan di Fatihah, Fatihah dipadatkan di Bismillah, katanya Bismillah dipadatkan di titiknya Ba. Nah titik Ba ini dianggap titik awal wujud, bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Kira-kira Allah mentitahkan karena saya semuanya yang ada, dan karena saya yang mau ada bisa saya adakan. Nah, itu sirinya lah. Jadi menerangkan tauhid itu pakai gambar. Gambarnya keliru sekali lah kalau dalam orang seni mesti lihat nggak seni itu. Karena dia nggak butuh gambarnya, butuh mau menjelaskan bahwa dunia sebanyak ini, bahwa alam raya sebanyak ini tetap dimulai dari satu titik. Nah, sehingga di sini ada tauhid qul huwallahu ahad, Allahus samad, tak terusnya. Nah, saya mohon lewat penjelasan ini ya, baik orang yang ahli teknik maupun ahli medis, ahli apa saja, tolong latihlah memberi penjelasan yang mudah. Jika agama ini mudah dicerna. Sehingga kalau ini dijelaskan cara mudah, beragama itu jadi gampang. Makanya ciri utama agamanya orang-orang baik itu satu, man radiya billahi robba. Radiya itu senang banget. Kenapa senang banget? Karena memang agama ini nyaman, indah. Jadi datang dengan kebenaran yang mudah dicerna. Coba kalau agama ini datang dengan cara misalnya gini, kamu harus menuhankan ini. Dan kita tahu itu lahirnya di bumi. Kan ada yang ganjil. Kok Tuhan sama buminya dulu, buminya ini gimana ini? Kan pusing. Bu Anda profesor nggak bisa jawab itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah yang ada sebelum langit dan bumi kan, ya iyalah masa Tuhan terlambat datangnya kan, terus enak gitu menerimanya itu. Makanya di antara kekalahan Fir'aun berdebat, ya Nabi Musa ya Nabi lah, juga proses ya. Nabi Musa ketika ditanya Fir'aun, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa? Jawabnya Nabi Musa, rabbus samawati wal ardi, yang menuhani langit dan bumi. Itu Fir'aun masih bisa ngeles. Saya jalan-jalan kemana-mana, yang dituhankan saya, berarti yang Tuhan ya saya dong. Ma'alim tulakum min ilahin apa? Ghairi, kata Fir'aun. Soal Tuhan kamu di langit, begini kata Fir'aun. Haman dipanggil, Haman bikinkan piramida yang paling tinggi, saya ingin melihat Tuhannya Musa. Musa bingung kan? Padahal kalau naik piramida nanti Fir'aun pun tidak bisa melihat Allah kan? Wong yang Nabi yang kiai aja nggak bisa melihat, apalagi Fir'aun. Padahal celakanya ketika dia tidak melihat Allah, dia akan mengatakan Allah itu tidak ada, ribet kan? Itu penjelasan tentang Tuhan ini sebetulnya sudah absolut lah. Rabbus samawati wal ardi, Tuhannya langit dan bumi. Tapi itu nggak ngefek, di perdebatan nggak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Musa bilang gini, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Sing nuhani buyutem. Wah kaget pengawal-pengawalnya langsung do iman meskipun secara siron, secara rahasia. Iya, nah, Quran pangeran berarti buyute ra di pangeran. Kan pangerane putune berarti buyute wah ribet kan? Ya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya tambah Tuhan kan, mbahnya buyutnya. Akhirnya kata pengawal Quran, geblek tenan Fir'aun. Artinya apa? Kadang argumentasi yang sudah benar, yaitu Tuhannya langit dan bumi kan ya benar lah.
Tapi itu tidak ngefek di perdebatan, tidak ngefek. Yang ngefek adalah ketika Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, yang nuhani nenek moyang kamu. Orang mulai mikir kalau Fir'aun itu Tuhan, lalu nenek moyangnya Tuhannya siapa? Jadi ini seninya, makanya diantara syarat Nabi, jadi Nabi itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Fatona itu ada kecerdasan. Dulu Nabi ya sering dibully, jangan kira Nabi itu enggak sering dibully, sering juga Pak Rektor. Jadi ada unta itu kena kudis. Kudis itu ya jenis penyakit menular lah. Nabi dengan teori tawakalnya, Nabi itu punya dua teori, kadang pakai teori tawakalnya, kadang pakai teori preventif. Makanya Nabi pernah ngendikan kalau ada penyakit menular di situ, kamu jangan di situ. Itu pakai teori preventif. Tapi kadang Nabi pakai teori tawakal. Nabi menghentikan la adwa wala tiarota. Tidak ada penyakit menular. Terus orang-orang yang ya usil lah kira-kira gitu. Ada unta kena kudis dijejerkan yang waras. Ternyata yang waras ikut kudisen lah, ikut sakit. Senang orang ini. Ya Rasulullah, ini saya jejerkan, ternyata yang enggak tertular jadi tertular. Padahal engkau bilang enggak ada penyakit menular. Nabi jawabnya lucu. Faman a'dal awwalah, kalau yang pertama ini tertular siapa? Dia dikira Nabi itu kalah karena melihat unta yang kedua. Ternyata Nabi enggak, ketika dipanggil ya Rasulullah ini unta agak gudikan, tak jejerkan yang kudisen, ternyata ikut kudisen. Berarti penyakit itu menular. Tapi Nabi jawabannya faman a'dal awwal, lalu yang kena penyakit pertama tertular oleh siapa? Wah itu asli dari Allah. Ya maksud saya seperti itu kata Nabi. Nah itu yang dikatakan fatona. Jadi Nabi itu harus punya sifat apa? Fatona. Karena dengan kecerdasan itu Nabi bisa berargumentasi. Kayak tadi, ketika Fir'aun dikatakan Allah yang menuhani langit dan bumi, Fir'aun masih mengklaim dia Tuhan. Karena di mana-mana dia dituhankan. Tapi ketika diingatkan bahwa kamu anak seorang manusia, punya bapak, punya kakek, punya buyut, punya canggah kalau bahasa Jawa. Lalu kalau kamu yang Tuhan, dan Tuhan dimulai Anda, lalu mbah-mbah kamu Tuhannya siapa? Gak bisa jawab kan? Akhirnya banyak punggawa yang saat itu iman. Jadi iman itu bisa menghunjam kepada siapa saja termasuk yang orang-orang topnya Fir'aun. Sehingga ketika Fir'aun rapat Musa harus dibunuh besok, tangkap besok. Sebagian mereka itu membocorkan informasi itu. Datang ke Musa, tadi malam kita ikut rapat, keputusannya Anda dibunuh, maka larilah kamu. Itu barokahnya iman. Artinya ya karena logika Musa lebih masuk akal ya mereka lebih percaya sama Musa. Tapi gara-gara profesi ya tetap kerja, lain yang mulai ribet dunia. Ya mulai ribet kan jadi. Makanya kamu jangan tanya kaifa hukmul mukmin sing yukhfi imanahu, bagaimana hukumnya orang mukmin yang menyembunyikan imannya demi aman. Ya tidak usah kamu jawab, kalau kamu jawab boleh ini kok kayak pecundang, kalau kamu jawab haram pernah terjadi itu. Wa qala rajulun mu'minum min ali fir'auna yaktumu imana. Ini khazanah ya, jadi saya mohon mengkaji Islam itu harus dengan sisi-sisi yang bisa difahami orang pinter juga orang bodoh. Kata Imam Ghazali banyak itu, karena hadatin itu harus difahami orang pinter juga orang bodoh. Terus contoh yang paling populer tentu sering saya utarakan masalah iddah. Iddahnya orang terceraikan itu 3 kali masa suci. Kalau menurut Abu Hanifah 3 kali masa haid. Orang pinter tahulah kalau perempuan sedang haid, menstruasi pasti sedang tidak hamil. Sehingga kalau dia sudah haid 3 kali ada kepastian tidak hamil. Kalau tidak hamil artinya apa? Enggak ada sperma dari zaut awal, suami pertama yang jadi anak dia. Padahal tujuan iddah adalah nanti kalau di hubungan suami istri sama suami kedua jelas anaknya suami kedua. Tapi kalau andai kan tidak ada iddah kan malam hubungan suami istri, pagi bentrok cerai, terus kawin. Kumpul suami istri lagi, terus nanti anaknya itu anaknya siapa? Kan nggak jelas. Kalau sampean bisa klaim lewat DNA juga mungkin secara ilmu objektif Pak Rektor. Masalahnya juga bisa disuap kan? Saya sering dibantah orang-orang itu. Wah Gus DNA itu otoritatif karena gini-gini nggak mungkin bohong kamu. Ya DNA-nya nggak bohong, pegawainya bisa disuap kan? Kayak nggak tahu manusia apa nggak tahu Indonesia nggak tahu terus. Itu yang sensitif itu, yang mulai wilayah sensitif itu. Kayak gak tahu manusia apa kayak gak tahu Indonesia? Manusia aja ya sudah. Berarti Anda sangat nasionalis. Jadi ribet kan? Maka dianjurkan ada iddah.
Dengan iddah selesai berarti benar-benar perempuan ini baru atur rohmi, rahimnya steril dari unsur mani zaut awal. Dan kalau 3 kali masa suci itu artinya apa? Kira-kira 3 bulan. Kira-kira ya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina salah satu apa? Quru. Pertanyaannya kalau 3 bulan, andai kan tidak pakai teori ilmiah, menstruasi itu sudah teori ilmiah. Ada yang tanya ke saya, Gus kenapa harus sampai 3 kali, padahal menstruasi pertama pasti sudah ada hamil. Saya jawab, menstruasi pertama itu namanya keluar darah. Nggak ada jaminan kalau itu haid, bisa saja keluar darah karena kaget, karena kecelakaan, karena apa. Sehingga kalau misalnya perempuan diceraikan, Gus saya sudah haid, yang jamin kalau itu haid siapa? Maksudnya keluar darah dengan makna tidak hamil. Bisa saja keluar darah kali ini faktor kaget ya, atau faktor kecelakaan. Tapi kalau sampai 3 bulan, karena per bulan haid sekali, itu meskipun haidnya keliru, haid keliru itu misalnya sebetulnya itu enggak darah haid, tapi darah penyakit, istikhadah, kan tetap kelihatan. Masa 3 bulan enggak bleeding Joro Jawa? Kan mesti bentuknya tubuh sudah berubah. Artinya kata ulama-ulama, agama ini enggak bisa hanya mengacu ilmu. Kalau mengacu ilmu haid sekali sudah cukup. Tapi kenapa harus 3 kali? Karena 3 kali orang awam tahu semua kalau itu sedang hamil atau tidak hamil. 3 bulan dari dicerai kan kelihatan kalau hamil ya bentuk tubuhnya sudah rubah, kalau enggak. Intinya agama ini harus agama yang mudah difahami orang pinter, juga difahami orang yang tidak pinter. Kayak tadi bulan tadi, saya juga gak ngira kalau orang goblok jadi pinter itu. Jadi ini cerita ya, jadi supaya kita meskipun di lembaga kampus, di lembaga modern, jangan lupa tradisi-tradisi kebodohan ya diabadikan lah kira-kira itu, karena bodoh itu kadang ya penting. Makanya kalau cerita di dunia wali itu kacau, Anda boleh gak nerima cerita ini, tapi Anda harus percaya kalau kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Kenapa orang Madura begitu mencintai kiai? Sebetulnya niatnya ya agak baik, tapi ya nggak baik tapi baik. Ada santri itu Madura, dia saking percaya sama kiai itu ya khidmah, bikin teh, masakan kiai, mijitin kiai, pokoknya waktunya diberikan semua untuk kiai. Dan dia nggak pernah ikut ujian. Apalagi ujian kelulusan disertasi dokter nggak pernah dia. Kalau sekolah nggak pernah ikut ujian. Sudah ya saya ridho jadi orang bodoh, sepenting ikut jenengan. Suatu saat orang ini mati, kiainya tuh pusing, waduh mati. Nah, ini di dalam alam mimpi itu, kamu boleh nggak percaya, nggak wajib percaya memang. Ini kan ada akidah, jadi tidak wajib percaya. Ditanya sama malaikat, Marabbuka, Tuhan kamu siapa? Jawabannya lucu, malaikat kamu itu gimana? Di mana-mana tanya sama orang pinter, orang bodoh kok kamu tanya? Pusing kan malaikatnya. Di mana-mana namanya tanya, itu ya sama orang pinter. Masa orang bodoh ditanya? Yang bener aja kamu. Makanya bodoh ini ya senjata. Makanya ini kita kalau pinter ya alhamdulillah, kalau bodoh ya alhamdulillah. Karena bodoh itu penting. Kalau negara ini tidak makmur, yang disalahkan mesti para rektor. Gunanya apa ada rektor kalau nggak solusi bagi bangsa ini? Orang bodoh pasti nggak disalahkan kan? Nanti kalau ada hisab, kenapa Indonesia carut marut? Yang dipanggil Allah itu menteri, rektor, pasti itu. Apa kontribusi Anda sebagai orang pinter, sebagai profesor, sebagai orang bodoh aman? Santai, nggak kena panggilan kan? Karena Anda harus bertanggung jawab. Akhirnya terus malaikat tanya, lalu yang pinter siapa? Yang di atas itu, kiainya yang nalkin itu, yang di atas itu. Walhasil kiainya itu karena wali itu dengar. Ya wele cung bodoh kok terus nganti wis mati. Bodoh kok kamu bawa sampai mati. Jadi kadang orang bodoh itu ya pinter tadi, malaikat tuh kamu tuh gimana? Di mana-mana tanya itu ya sama orang pinter. Orang bodoh kok kamu tanya. Ya ribet kan kalau sudah ketemu seperti itu. Nah, Nabi juga sering ngalami dialek sama orang bodoh. Kadang Nabi yang ngalah, kadang logikanya orang bodoh itu lebih gampang. Itu ada orang pencari dop itu semacam kayak biawak ya. Tapi tidak biawak, kayak semacam biawak. Itu ketemu Nabi, kamu tahu kalau saya ini Rasulullah? Tidak tahu ya. Ya kamu harus iman kalau saya ini Rasulullah. Hatta yu'mina laka hadad dop. Ya kalau hewan ini iman sama kamu ya saya iman. Ribet kan ukurannya itu. Waduh, untung Nabi betul. Terus Nabi tanya, Dok,
Kamu tahu kalau saya Rasulullah, terus dobnya saat itu bisa bicara asyhadu annaka Rasulullah, terus baru iman. Imannya tanya, kenapa kamu iman sama Rasulullah? Hewan aja tahu kalau dia nabi, apalagi manusia. Sehingga di masyhur itu di acara-acara kita kalau wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah itu. Wadhabbu wal ghazalah yasyadani laka bir risalah. Sehingga nah, kekeliruan kita, saya sering ngomong di mana-mana, matur di mana-mana. Masyarakat Indonesia mayoritasnya tetap yang enggak pinter. Orang Islam mayoritas yang enggak pinter. Lalu orang enggak pinter ini diabaikan sehingga mereka tidak jadi energi yang luar biasa untuk mengawal Islam atau mengawal Indonesia. Itu keliru menurut saya. Menurut saya orang-orang yang enggak pinter pun itu punya nurani. Zaman kita dijajah Belanda, itu tidak semua orang rektor, tidak semua orang profesor, tidak semua orang kiai, tidak semua orang alim. Mereka orang-orang yang enggak terpelajar, tapi tetap tahu caranya melawan apa? Belanda, melawan penjajah. Karena tadi manusia ini diciptakan itu sudah punya pengetahuan. Seperti mukadimah dibaca Pak Rektor, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi bawaan manusia itu akan tahu untuk sesuatu yang perlu diketahui meskipun dia orang bodoh. Saya ulang lagi, meskipun mereka orang apa? Orang bodoh. Nah, di sini ini Islam datang yastawi fistifadatiha fistifadati syariah ar-rijalu wasibyan, bahwa ukuran kebenaran itu adalah siapapun mudah tahu. Bahwa angka 2, angka 3, angka 5 itu adalah far'ul wahid, cabang dari angka 1. Fal aslu huwal wahid, yang asli adalah angka 1. Dan 1 ini harus 1. 0, itu ditemukan untuk setelah ada angka 1, jangan keliru kamu. Tanpa ada angka 1 tidak ada 0, 0, ada gunanya kalau ada 0,1. Misalnya ada orang bilang, tapi kan ada 0,5, tetap saja harus ada angka 1, nggak bisa. Kamu bayangkan 0,5 kan karena ada 1. Artinya apa? Kamu bilang separuh dari 1. Tapi itu pun karena sudah ditemukan aljabar. Makanya kalau dalam matematika Arab, mungkin di sini banyak orang eksak. Kalau matematika Arab itu mudah sekali Pak On. Orang Arab itu nggak mau bilang 2,5. Misalnya zakatnya tijarah itu 2,5. Itu kan kalau kita zaman SD kan garap porogapit. Itu orang Arab gak mau. Saya pernah cepet-cepetan garap matematika, yang ahli matematika sama saya, itu cepet saya. Karena saya pakai matematika bodoh. Justru itu gampang. Kalau orang Arab cara berpikir gini, kalau bilang 2,5 itu rubu'ul usur. Apa? Rubu'ul usur. Dari rubu'ul usur gini, 1/4 dari 1/10. Jadi misalnya 100 1/10-nya berapa? 10. Setelah 10, 1/4-nya berapa? 2,5. Jadi bertahap, rubu'ul usur. Sehingga misalnya gitu, 1 juta kan angkanya nolnya kan 6. Kalau kamu porogapit 2,5 kan kuweselan kayak porogapit. Kalau orang Arab gampang, 1 juta 1/10-nya berapa? 100. 1/4-nya 25. Berarti 2,5-nya 1 juta 25.000. Orang Arab bilangnya rubu'ul usur. 1/4 dari 1/10. Jadi di 1/10-kan dulu baru di 1/4. Jadi lebih cepat. Sampai pakarnya tanya, Gus kok bisa gini? Wah, aku anak kiai ngawur. Saya ini, makanya banyak orang pesantren itu pintar matematika. Sebetulnya matematika yang model, ya sebetulnya kayak agak model bodoh itu. Tapi itu gampang, orang awam gampang. Kalau kita kan enggak, misalnya zakatnya zuru, zakatnya tanaman itu 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab enggak mau 1/10 atau 1/20. Berarti kalau 100 ton atau 100 pintal berarti berapa? 10 atau 5 kan? 1/10-nya 100 berapa? 10. Kalau 1/20-nya 5. Kalau hitung-hitungan di fikih zakat orang modern kan 1/10 atau 1/20. Kalau orang Arab nggak mau bilang gitu. Zakatnya zuru itu al-usur, 1/10. Berarti per 100 ton misalnya 10. Atau nisful usur, separuh dari 1/10. Jadi nggak mau bilang 1/20. Usur atau nisful usur. Gampang mana coba? Ya kan, usurnya kan 10. Kalau nisful usur 5 atau 1/20. Daripada gawe porogapit, wah seruat. Jadi kita ini yang kelihatan goblok matematikanya ya pinter juga gitu. Meskipun juga tetap goblok karena tidak nekuni gitu.
Sehingga di pondok itu ya dulu diajarkan faraid, falak itu ya gampang sekali karena memang hitungan Arab itu. Kalau bilang 2/3 itu sulusani apa? Jadi 6. 2/3-nya 6 berapa? 6 sulusnya berapa? Sepertiganya? 2. Nah, sepertiga itu sepertiga 2 kali. Berarti berapa? 4. Ya, 6 itu 2/3-nya kan? Pokoknya bahasa Arabnya sulusan. Kalau orang terjemahnya berapa? Kalau orang 2 kali sepertiga, Pak. 2/3. Sulusan itu 2/3. Nah, itu kalau orang Arab bilang enggak 2/3, sulusani. Sepertiga 2 kali. Jadi 6 di sepertiga dulu 2. Nah 2 itu 2 kali. Berarti berapa? 4. Jadi itu. Nah Quran itu ya kira-kira gitu. Jadi kelihatannya goblok, tapi itu pinter itu. Yang porogabet kelihatannya pinter, tapi tidak pinter. Ukuran orang pinter yang mempermudah yang sulit. Jangan mempersulit yang mudah kan itu. Makanya saya bilang ini yang pinter yang mana itu. Nah, saya kembali lagi ke tadi. Jadi agama ini datang dengan sebegitu mudah. Sampai matematika yang katanya sulit, itu matematika Islam itu mudah sekali. Karena tadi, misalnya kalau 1 miliar zakatnya 2,5% berapa? Kan pusing kan? Tapi kalau kamu pakai teori rubul usur 1 miliar, usurnya 100 juta. Seperempatnya 25 juta. Berarti per 1 miliar. Gampang mana coba sama ngomong itu? Nanti ada yang nyeleduk, gampang kalkulator Gus. Ya ribet lagi kan kalau kalkulatornya pas hilang. Atau pas dipakai anaknya belajar daring, ribet kan HP-nya. Jadi ini cerita ya, jadi seperti yang dikatakan Pak Rekro tadi, sebetulnya ciri utama ilmuwan atau ulama atau profesor atau doktor itu usahakanlah yang mudah itu, yang sulit itu menjadi apa? Mudah. Yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sehingga kata Imam Alamudi, dia menjadi wali besar itu justru karena belajar tauhid. Yang dari belajar matematika tadi, dari matematika dia tahu bahwa angka berapapun jumlahnya itu binisbat ilal wahid, itu semuanya nisbatul far'i ilal asli. Semua itu cabang dari satu. Alam ini kayak apa besarnya, apa Mars, ada Jupiter, tetap semuanya nisbatnya ke Allah adalah nisbatul far'i ilal asli. Semua itu diciptakan oleh pokok yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.